wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Wa fi ayatin ukhra laqad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Serta pengajian para guru-guru dan karyawan, para ustaz dan semua yang diberi amanah untuk pesantren kita ini, kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua baik-baik saja. Alhamdulillah aman-aman. Nah, saya mengikuti perkembangan ternyata di kota-kota sekarang ya penuh dengan demo ya, bahkan banyak mahasiswa yang luka-luka. Tapi tentu ya untuk kita juga, karena dia mau minta BBM diturunkan. Kita alhamdulillah aman-aman seperti ini. Kita doakan mereka, mudah-mudahan berhasil perjuangannya. Tapi biasanya kalau sudah ada begitu ya, asih wono to tidian atau adik-adik nggak dijampai. Begitulah kita. Jadi sebenarnya kalau keadaan seperti ini tidak ada yang perlu kita salahkan kecuali salahkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena memang jauh-jauh sebelumnya Nabi sudah berpesan ya. Nah, kita tidak heran kalau keadaan seperti ini. Nabi sudah berpesannya, "Ma min amin illa ba'dahu law syar." Tidak ada keadaan yang kalau bukan Quran dijadikan pedoman hidup, jangan tunggu baiknya. Semakin hancur itu ya. Jangan tunggu baiknya. Ini semakin hancur, semakin hancur. Dan kalau kita melihat ya, dulu mungkin ada yang memberi harapan kalau Jokowi naik mungkin keadaan lebih bagus. Apa yang terjadi sekarang? Yang jelasnya kalau kita jauh dari Quran sudahlah. Kita tinggal menanggung nasib sendiri. Makanya ya saya mengawali acara kita ini karena dulu sebenarnya pertemuan kedua tapi sudah tidak sempat hadir. Mengawali nasihat saya pada kesempatan ini ya, tapi jangan kaget ya. Satu yang saya minta, kurangi waktu kita di HP. Mari kita berpikir dan merenungkan. Jangan terlalu banyak waktu kita di HP. Tadi ada yang saya bagi-bagi, betul apa yang saya tadi bagi-bagi. Ya, ini sekaligus amanah ya, saya bagi-bagi. Bukan mau jadikan perhiasan bu. Jadi Pak, ini mani muka kita pada doko. Nah, kili suama imatu kada tari dok dia senal mari baru kali. Insyaallah bu, dipesan di guru tabaca ya ko tabaca na marota makai mendaftar kilani. Kami poi kada matua di kurang khusus. Insyaallah kita usahakan. Jadi begitu ibu pegang, itu amanah dari Allah untuk kita baca. Kenapa saya mengatakan kurangi HP, waktu kita ke HP? Sadarkah kita berapa waktu kita di HP? Pernah kita renungkan itu? Saya waktu tak di HP. Hampir waktu kita dari bangun sampai dari bangun sampai tidur sampai bangun kembali. Pak kumuton ya Rafi di sore. Kode nak kuri jari kumuton 5 detik.
Saya sebenarnya akhir-akhir ini, dan saya termasuk orang yang lalai di situ ya. Saya baru sadar, nauzubillah. Terkadang ini berjam-jam habis, tidak pernah kita buka. Tidak pernah kita buka. Ibu-ibu, dalam satu minggu berapa lembar kita baca? Usuriyati. Temuan. Berapa halaman kita baca setiap selesai? Tidak ada halamannya. Tidak tentu, tidak jelas. Begini, jadi ada hadis Nabi mengatakan, malam yakra'il Quran faqad hajar. Siapa yang tidak mau membaca Quran sudah pasti celaka itu. Tidak ada, habis. Tidak ada yang bisa kita banggakan kalau tidak membaca Quran. Mangkara Al-Quran walam yatadabbar. Siapa yang membaca Quran tapi tidak merenungkan. Jadi membaca itu bagian paling rendah dalam mengamalkan Al-Quran. Kalau baru membaca, jangan kita puas. Alhamdulillah saya sudah baca satu halaman. Itu pengamalan terendah dari Al-Quran kalau baru membaca. Tingkatan pengamalan kedua itu wayatadabbar, direnungkan apa yang kita baca. Ibu kalau membaca, alhamdulillah. Tapi sesudah itu, pernahkah kita sejenak merenungkan apa sebenarnya maksudnya ini ayat ini? Mau diapakan ini ayat ini? Dia baraya mau hana kena biasa di power. Siapa tuh ini ayat ya mutuh hana kena. Itu kan ada usaha untuk merenungkan. Itu tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, mangkara Al-Quran wa yatadabbar walam ya'mal. Siapa yang membaca Quran sudah merenungkan, sudah paham, walam ya'mal tapi tidak berusaha mengamalkannya, faqad hajar, masih tetap diancam celaka. Jadi kega di temon ini sudah tidak membaca, sudah tidak merenungkan, sudah tidak berusaha mengamalkannya. Kita tinggal di mana? Jadi celaka itu kita harapkan 3 kali lipat. Tidak ada yang kita harap. Saya begini ya, ada salah seorang teman yang pegawai negeri ya, dua-duanya suami istri, dia pegawai negeri ya. Dia datang mengatakan kepada saya, Ustaz, saya ini kalau uang insya Allah banyak. Dua-duanya pegawai dan tempat-tempat bas memang tempatnya. Tapi saya sering merenung, Ustaz, jangan-jangan habis umurku di sini tidak pernah saya membaca Quran. Nah, saya juga mengkhawatirkan ibu-ibu disibukkan dengan, apalagi sekarang dengan tugas-tugas saya pikir guru madrasah itu dengan tugas-tugas itu semua harus ada pola-pola, jangan-jangan habis waktu kita tidak pernah kita baca walaupun 1 lembar 1 hari. Dan ini yang menjamin, jelas ini yang menjamin, yang menyibukkan ibu dengan pelajaran-pelajaran itu belum tentu. Tapi kalau ini sudah jelas jaminannya. Coba pernah ibu-ibu ke kantor dengan kesibukan 1 hari, ingat 1 halaman saja 1 hari? Pernah? Tidak pernah kan? Tidak pernah. Padahal kesibukan tadi kantor, masya Allah. Posirun tumana nih koro habis. Katona dulu na laptop, katona mabuk supaya kesinampu ditandatangani. Semua sibuk kita di situ. Tapi pernahkah kita berpikir 1 halaman saja? Saya kira penting memang untuk kita, karena saya begini, bahwa saya mengharap ibu-ibu ini berjuang mana di kampus pesantren. Kita ini kan berjuang di pesantren. Bagaimana supaya hidup kita ini berkah? Bagaimana supaya hidup kita ini berkah? Tentu jelas berkah itu dengan Quran pasti. Tidak perlu kita ragu lagi, dengan Quran pasti berkah. Tapi kalau habis waktu kita
Makanya tadi saya bilang kurangi saja waktu kita di HP. Atau tidak apa-apa HP, tapi di HP kan ada Quran juga. Ada Quran di situ. Daripada saya mau mengajak, sebentar ini saya mau mengajak guru-guru semua dan para pelaksana amanah di dalam, ya, karyawan-karyawan kita. Saya mau bikin grup, ya, judulnya apa itu ya? Cuma saya tidak tahu bikin itu, cuma tahunya saja. Ya. Supaya kita ada grup itu ya. Judulnya motivasi khatam Quran 1 kali setiap bulan. Jadi semua guru mendaftar dan saya kontrol langsung. Ya. Saya kontrol langsung dan pelaksana amanah ya. Pokoknya ketua pembangunan, ketua peternakan, ketua ikan, semua harus masuk di grup itu dan dikontrol tiap hari ya. Dikontrol tiap hari. Jangan dipaksakan. Oke. Ini Bu, saya sekarang sebentar sudah berjalan hampir 2 bulan. Grup itu dipimpin langsung Ustaz Muzakir Arif. Itu minimal 1 kali hatam 1 bulan dan alhamdulillah bisa kita sampai 3 kali. Dan ada direktur rumah sakit di Kendari masuk, itu sudah biasanya 4 kali tamat. Padahal di tengah-tengah kesibukan mereka sadar bahwa tidak ada nilainya hidup tanpa Quran ya. Apapun yang kita capai kalau tidak ada Quran di hati kita, tidak ada berkahnya hidup ya. Itu diyakini dulu, itu diyakini. Karena kalau tidak diyakini itu kita tidak akan termotivasi ya, pasti juga kita tidak terdorong. Tapi kalau keyakinan itu ada bahwa tanpa Quran hidup tidak berkah, pasti kita mau hidup dengan Quran. Nanti ini tidak usah tambah 1 kali 1 bulan. Yang penting dalam 1 hari paling tidak 1 lembar. Agaton itu. Saya pernah hitung ke santri bahwa waktu kita 60 kali 12 jam berapa? 700 berapa menit? 60 menit kali 12 jam berapa dulu hitungannya? 720 menit. Membaca 1 juz butuh waktu 20 menit. 20 menit 1 juz. 20 menit kita dulu sudah 1 juz. Ya. Kalaupun tidak lancar paling lama setengah jam 1 juz. Itu hanya 30 menit. Kalau Allah nanti tanya di akhirat, waktumu 1 hari 720 menit, baca Quran 30 menit 1 juz. Kalau masih itu kita mau mengatakan tidak bisa, coba kita ya, merenungkan sendiri, renungkan sendiri. Saya khawatir kalau habis waktu kita tidak pernah kita membaca Quran ya. Makanya saya tadi tiba-tiba berpikir ya, semua guru kasih Quran 1. Setiap guru semua punya Quran dan bawa Quran tak setiap datang mengajar. Kan kamu atas serta ini kan kamu masa HP tak telu di tas Quran digaga, kan tidak adil ya. Ku HP-nya kemarin nih dompet naga, Quran tidak ada. Makanya Quran kecil itu ya saya bagi untuk bisa ya. Tapi mana nih ya, nanti karena kalau tidak dituntut ibu berat. Kalau mau ki memperbaiki iman sendiri, saya kira berat. Ya kalau kita kada, mai baik nadi urus kali sendiri. Nah macam itu mengaji. Coba tahu ni jawapannya lagi. Napa tahu seberapa besar kemajuan kita? Tak bisa kalau tidak dituntut. Ya, sama itu penghafal Quran. Ya kong hafal Quran makanya saya tidak butuh penuntut, saya bisa jalan sendiri. Cari kalau ada yang bisa berhasil. Tidak bisa itu, butuh dituntun. Jadi kalau saya mengatakan kita bikin grup kemudian saya kontrol, baru insya Allah meningkat itu, insya Allah. Tapi kau makanya ya topha, yang penting kamu aku raku, kau tak baca mu, Pak. Oleh kau tahu mikir lolo, HP itu Quran di belakang.
Tapi kalau kita ditonton insya Allah ya. Dan nanti laporannya itu melapor sebelum ya, jadi semua melapor habis sebelum isya. Berapa kita baca? Satu halaman kita baca, kita laporkan bahwa Ibu Suri tilawahnya satu halaman. Baru tulis di situ, Allahumma rabbana taqabbal minna, ya Allah mudah-mudahan terima ini bacaan saya. Ya begitu nih. Nanti saya lihat contoh kasih awal. Ada contohnya dari Ustaz Muzakir, kita bikin itu nanti. Semua guru diharapkan jadi aja mah tatap tawuran. Kada wang ngade itu sih ngade sih saya mah pak guru kok pakai ya. Waduh, deh. Nah, ya. Apalagi konsisten di tes lima tuh kada saya mau dengar ibu-ibu mengaji satu-satu. Oleh kama kada ini mangada tahu nama pak guru. Jadi bagaimana kita mau diajak untuk maju kalau begitu? Mesti siap. Dalam ilmu tidak ada aib kalau ada yang salah. Bukan aib. Di komakan ibu majau saya di ngaji dulu dosa saka-saka. Bukan aib. Bukan aib, bukan celah. Kalau mau belajar, ya mi komaitan salana tak gala-gala tiatu hama guru, tiatu di pak guru, tiatu di pak tujuh, itu yang salah. Tapi kalau untuk kiamat guru, ada hadis mengatakan mangkara al-Qur'ana wa yatata. Ya, siapa yang membaca Quran wa yatata kemudian wa yatata itu apa donor nama levi, dia nulis pasir rapi gitu. Tapi tetap juga berusaha untuk membaca Quran, falahu ajran, itu dikasih 2 kali lipat pahala dibanding dengan orang yang sempurna. Ya, bayar bahasa tamatoi ke kikuan apa ada Ustaz namu matepe sedihur tiada ni majek oleh lain murid itu ni insyaallah pahalanya lebih besar. Tidak ada kata terlambat insyaallah dalam berkurang, tidak ada kata terlambatnya. Ya, bahwa belajar jadi betul itu, belajar itu mulai dari ayunan belum tumbuh gigi sampai habis gigi tetap wajib belajar itu. Tidak ada kata berhenti. Nah sekarang saya mau kita buka surah Yunus ayat apa itu? Surah Yunus Fikri berapa itu? Laqad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Surah Yunus ayat 57. Kita buka. Pasal ulang. Masih ada Quran sama-sama? Ada Quran? Oh iya. Bagian tak? Ada dia satu. Siapa lagi belum? Dapat 57. Coba kita buka 57. Sudah? Mutmainnah coba dibaca. Mutmainnah. Kasih mic masih boleh. 57. Ayat 57 ya. Surah Yunus ayat 57. Kemudian nanti atas fikri cari surah Muhammad afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha. Itu kita cari. Sudah? 214. Iya, kita baca dengan tajwid, dengan tertib. Bit tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izah. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Iya. Bituan Ibu Suri. Bituan naron. Oh deh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'atkum ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum, telah datang kepadamu mau'izah. Mau'izah, apa itu mau'izah? Nasihat. Nasihat mir rabbikum, dari Tuhanmu. Wa syifa, apa itu syifa? Obat. Jadi Al-Quran itu obat. Lima fis sudur, obat kemana? Bagi penyakit hati. Hudan, petunjuk ke jalan lurus. Wa rahmatan, rahmat kasih sayang Allah. Ya, wa rahmatan lil mukminin, bagi orang yang beriman. Inilah Quran. Di Al-Quran itu ada empat. Diturunkannya Al-Quran itu ada empat. Ya, pertama mau'izah, nasihat. Nasihat ini ya, kita butuh nasihat semua ya. Al-Quran sepenuhnya nasihat. Semua isinya itu nasihat. Siapa yang mau lurus hidupnya, yang mau bagus hidupnya, yang mau damai hidupnya, yang mau tenang hidupnya, jadikan Al-Quran sebagai nasihat. Jadi kalau tidak menjadikan Al-Quran sebagai nasihat, sudahlah, kita akan merasakan kesusahan hidup, kesempitan hidup, penderitaan, perasaan tidak pernah tenang, karena tidak ada Al-Quran. Al-Quran kalau dijadikan nasihat, luar biasa. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang paling keras di zaman jahiliyah. Pokoknya orang tahu semua sejarahnya Umar bin Khattab. Tapi begitu dibacakan Quran surat Taha, luluh semua apa itu ya yang selama ini dipertahankan ya, kejelikannya, akhlaknya yang keras, berubah dengan Quran. Nah ini, jadikan Al-Quran nasihat. Semua yang kita akan jalani dalam hidup ini, semua jelas dalam Quran. Mau cari dunia supaya halal, jelas dalam Al-Quran. Mau bergaul, bagaimana bergaul supaya baik, sudah jelas petunjuknya. Tidak ada lagi masalah, kecuali semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Yang penting kita mau jadikan nasihat, dan itu kewajiban ya. Ya, kewajiban itu pertama. Yang kedua, syifa, obat. Ternyata Al-Quran itu bukan cuma obat terhadap hati, tapi fisik juga. Sudah banyak yang mempraktikkan. Baru-baru ini saya dapat dari Ustaz Muzakir bahwa ada salah seorang yang memberikan pernyataan di Saudi yang setiap hari jadi tidak tidur kalau tidak membaca surah Al-Baqarah, tidak tidur kecuali membaca surah Al-Baqarah. Beliau mengatakan, tidak pernah saya merasakan ada yang menghambat ketika saya ingin sesuatu, dan semua mudah terbuka di depan saya. Ini berarti memudahkan obat. Tidak pernah saya merasa susah. Kalaupun ada masalah, cepat sekali mudah saya atasi dengan surat Baqarah. Itu Quran, karena memang Allah turunkan syifa. Dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Allah tidak menurunkan Quran kecuali obat. Apalagi bicara penyakit hati. Wah, ini penting. Apa itu penyakit hati? Ibu-ibu, apa itu penyakit hati? Habis suah. Penyakit hati itu apa itu?
iri hati, apalagi tamak, apalagi kikir, apalagi takbur, apalagi ujub. Apa itu ujub? Merasa diri hebat, ganti adena ditepa matuna siaga naruntuk bah, merasa hebat. Itu penyakit hati. Penyakit ini kalau kita mengatakan penyakit jantung itu membahayakan dan termasuk penyakit yang paling ditakuti orang. Penyakit apa yang paling takuti sekarang? Penyakit jantung. Orang bilang kalau jantungan ya, apalagi kalau stop jantung. Tapi betapa bahayanya penyakit fisik tidak kalah bahayanya penyakit hati. Karena kalau penyakit hati yang ada bukan cuma merusak diri, merusak orang lain. Coba kalau penyakit iri yang ada, aletan masalah. Orang lain bisa gagal gara-gara kita. Coba lihat kalau ada pengusaha. Pengusaha itu kalau berdampingan orang iri hati, salah satunya nanti gagal. Kalau bukan dia, orang yang diusahakan itu gagal. Kenapa? Karena pada dasarnya itu iri hati adalah senang melihat orang susah dan gembira sekali apa? Suasa melihat orang senang. Kalau orang senang, dia nak kada menyambut papiradina. Tapi kalau orang susah, merenung. Kalau ini yang ada, jelas bukan cuma kita yang rusak, orang lain juga rusak. Al-Quran datang mengobati itu. Baca Quran itu, baca Quran, hayati itu Quran. Karena dalam Al-Quran dijelaskan betapa bahayanya itu hati. Kikir juga seperti itu. Apalagi itu seke, ada saudaranya agak sudah surrender sama seke. Apa? Agak sudah surrender. Setan tulis itu sedih pikiran itu. Kikir itu saudara dengan rakus. Ya. Ya kau tahu liwas seke na agak papino seke. Mangohe kan? Agak papino mangohe kan? Palio ki seke. Kikir itu semua orang ada, semua orang pasti ya. Itu sifat dasar manusia. Kemana itu sifat seke? Tapi Nabi mengatakan la yajtami'ani fi qalbi abdin, tidak mungkin berkumpul dua masalah di hati orang beriman. Apa itu? Syukhun wa iman, sifat kikir dengan iman. Jadi kau kata lihat seke nak mana saya mari perlemah tepat ni itu ya. Tapi kau tahu matanya tepat lah lutus seke ni itu ya. Nah, itu jadi bisa kita mengukur diri. Jadi kalau kita mengatakan sudah meningkat, saya merasa iman saya meningkat, kalau kikir itu dikurangi itu ya. Walaupun memang semua orang pasti ada itu ya. Nah, semua orang ada. Apalagi dalam masalah harta, semua orang pasti. Nah, jadi itu juga penyakit hati. Kenapa? Karena Al-Quran menyampaikan kepada kita bahwa ya tidak akan mungkin selamat orang yang ada kekikiran di hatinya. Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dibersihkan dari sifat kikir sudah pasti dibahagiakan oleh Allah itu. Nah, itu mesti kita lawan, Pak. Wah, ya Rabb. Ini adalah sifat kikir. Jadi nanti bisa dilatih. Latihannya, latihan untuk mengikis kekikiran itu termasuk bagaimana melatih diri bersedekah. Ya, nanti di kampus ini mungkin ibu-ibu bisa atur. Ya, pasang celengan di kantor setiap hari minimal Rp1.000. Ya kau kasih mereka Rp10 tapi kau 10 telau 10 sebuah wadada kita lo malah ya. Itu kan mengikir apa bagaimana melatih diri untuk tidak terlalu kikir. Rp1.000 saja dulu ya. Ajak aja dong tuiga untuk di tahun aku sudah terkumpul itu banyak.
lihat ton golan, lihat di depan. Untuk kita saja dulu. Tapi bagaimana melatih diri? 1.000 rupiah satu hari. Saya kira dulu Sosok Sadik ada celengannya, bisa juga disimpan di kantor itu. Ada di kantor. Guru-guru yang datang minimal 1.000. Ya kemakan lagi. Ada. Ya Pak, detonasi agak diruntuh nih situ. Ya. Pak, wah pikir Pak Kuro itu ya. Dia ada sedekah itu ya. Dia ada. Cuma sedekah itu kan untuk diri kita, supaya sifat kikir ini bisa kita obati ya. Ya karena Al-Quran memberikan jaminan bahwa sekecil apapun yang kita infakkan, fahuwa yuhlifu, Allah pasti lipat gandakan pahalanya. Jadi tidak usah kita ragu ya. Kalau masalah pahalanya tidak usah kita ragu. Yang mungkin meragukan ini ya itu ya artinya terlalu berat ya. Nah sekarang kita sudah ya artinya kita ukur lah ya, berapa tahun kita berjalan seperti ini kan tidak ada yang jelas. Tidak ada yang jelas pengorbanan kita, apa yang kita korbankan untuk agama kita, untuk anak yatim, orang miskin. Tidak ada yang jelas ya. Apalagi penyakit hati, takbur. Ya, ketakburan itu ada dua ya. Nabi mengatakan takbur itu batarul haq wa gamtun nas, suka menolak kebenaran, suka menolak nasihat. Wa gamtun nas, meremehkan, memandang enten sesamanya manusia, apakah penampilannya, apakah bentuknya atau keadaannya. Misalnya kita remehkan karena bentuknya, itu haram, tidak boleh ya. Tidak boleh kita mencela saudara kita karena bentuknya misalnya pesek ya. Ya, saya lihat itu hidungmu mancung ke dalam, itu menghina, tidak boleh. Kenapa kau modelmu seperti ini? Kenapa Allah marah sekali? Kenapa Allah marah? Allah mengatakan huwallazi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin masyarakabak. Allah yang ciptakan kita, Allah yang bikin kita, Allah yang model kita, lalu kita datang mencela, itu dosa besar ya. Jadi kau kata wah syomola daya telele, wah syomola itu sih kata wah kojo parpasun rulang, tidak usah. Jangan cela orang, itu haram hukumnya ya. Ya ada sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu ahli Quran. Ternyata betisnya itu Ibnu Mas'ud kecil sebelah. Jadi furero na kena yang rolifana tak cimpa compok itina. Sahabat mengatakan, awi baik cepat itina. Ada perasaan seolah melecehkan itu. Ternyata kecil betisnya. Sampai kepada Nabi. Lalu Nabi mengatakan, tahukah kamu ini betisnya Ibnu Mas'ud ini, andai kata ditimbang pahalanya, kebaikannya cukup dibagi-bagi satu kota Madinah. Begitu mulianya. Jadi orang tidak melihat bentuknya, tapi akidahnya, akhlaknya, itu yang menjadi ukuran. Ya, itulah yang berusaha kita tanamkan di pesantren. Anak-anak kita didik, kita beritahu bahwa kamu di sini tidak ada, jangan kau membangga-banggakan kesukuanmu, jangan membanggakan warna kulitmu, karena banyak santri juga ya, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kurus, ada yang gemuk, semua sama di kampus. Kasih kita saling menghargai ya. Kenapa? Karena ukuran di sisi Allah adalah ukuran iman kita, ukuran kemuliaan kita di sisi Allah sejauh mana kita berquran, itu ukuran kemuliaan ya. Siapa yang sungguh-sungguh berquran, walaupun dia miskin, walaupun modelnya tidak jelas, tapi dia berquran, itu jauh lebih mulia. Nah ini contoh ini Ibnu Mas'ud ya. Jadi jangan remehkan orang
Jadi ketakburan itu meremehkan ya. Dan memandangi itu nasihat. Kuya Tommy rumah aja. Sebenarnya saya mau duduk tapi karena itu dia saya mau pergi. Itu ketakburan. Takbur ya. Apalagi ada sedikit kesalahannya, kata itu rasa, kata itu rasa umai. Ya koneitan balik na pura salah sisyen. Untuk apa didengar? Alena pura tu salah. Kalau ada orang begitu, tunggu malaikat yang datang menasihati. Kenapa tidak mungkin ada orang tidak punya kekurangan ya? Ya. Ada pepatah yang selalu saya hafal sekali itu. Man talaba aham bila aibin bakiyat bila ahim. Siapa mencari orang yang tidak punya kekurangan sampai mati tidak dapat itu ya. Di koyo ustaz sempurna bataruntu ila pangajari ki, dedek datang ke lima pangaji tu mau itu juga ustaz kata salah. Siapapun ustaz ulama sekalipun, kalau kita mau jujur, semua punya kesalahan. Jadi kalau ada orang tidak mau mendengar nasihat karena sudah kecuali kalau pelanggaran akidah, dosa besar dia lakukan, ya apa boleh bukti. Tapi kalau kesalahan yang biasa-biasa seperti kita, tidak ada orang yang tidak punya kekurangan itu. Iya. Ya, habis umur kita cari orang yang sempurna tidak akan dapat itu ya. Karena memang pada dasarnya manusia itu ya sumiyal insan lin nisyan. Disebut manusia karena sering lupa, sering salah. Tania rupa tahu kode kesalahan. Bukan manusia kalau tidak ada salahnya itu. Jadi mari kita jaga diri karena jelas juga Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga yang dalam hatinya ada sebesar biji zarah ketakburan. Kalau dalam ayat itu surah Al-Araf, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Siapa yang mendustakan ayat wastakbaru anha dan berlaku takbur, tidak mau menerima nasihat, meremehkan nasihat, menolak, takbur, la yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jadi orang takbur itu bisa dimasuk surga, kata Allah bisa masuk surga, tetapi nanti masuk kepala kuda di lubang jarum. Bisa. La yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Nanti masuk kepala kuda di lubang jarum baru masuk surga orang takbur. Mungkin, mustahil kepala kuda di lubang jarum. Fitna bandi pertama nasihat di pertama apalagi kalau jaran di pertama disebut najarune. Tapi begitu bahayanya sifat ketakburan, Allah mengatakan mata makmu itu disuruh tatakabure, ko mata kulun najarangnya disebut najarungi. Begitu jadi bahaya. Bersihkan hati kita dari ketakburan, meremehkan ayat, meremehkan saudara-saudara kita ya. Syukuri kalau ada teman sahabat kita apapun bentuknya, syukuri. Ya, itu ya melengkapi hidup kita. Kekurangannya mari kita saling membangun. Tak usah satu kekurangannya. Ada tadi siapa yang sempat saya kirimkan WA dari Ustaz Muzakir bahwa jangan simpan kaca pembesar di bawah aibnya saudara kita. Dipahami itu? Jangan simpan kaca pembesar di bawah aib saudara kita. Bagaimana untuk kaca pembesar? Biar kecil-kecil kelihatan semua. Oh, mau pada benih kok pagi kaca pembesar pada tahun dulu lupona. Itu artinya aib saudara kita kalau besar semestinya diperkecil, kalau bisa ditutup. Jangan yang kecil mau diangkat-angkat. Ya. Karena ketika kita mau jujur, mungkin kekurangan kita butuh tahunan baru bisa kita perbaiki diri. Kalau kita mau hitung ke aib kita, tapi karena kalau sibuk dengan aib orang lain, terkadang kita lupa
Saya juga ini penuh dengan aib. Aibku sendiri kalau orang tahu, nauzubillah. Jadi begini ya. Jadi tidak usah terlalu banyak kesibukan dengan urusan aib orang lain. Cukup mari kita aib sendiri diperbaiki. Kalau masing-masing berpikir begitu, semua bisa bagus. Semua bisa bagus ya. Kemudian penyakit hati itu jahat sangka ya. Sangka buruk, terlalu mudah majak kafar. Ya, terlalu mudah majak kafar. Saya ingin menasihati guru-guru dan saya juga termasuk kalau ada informasi dari kampus, coba jangan kita terlalu mudah percaya sebelum sampai ke persoalan yang sebenarnya. Ya, ada dulu, mohon maaf ya, saya tidak menyinggung siapa-siapa. Ketika ini ada anak yang keluar ini, yang dikeluarkan karena pelanggarannya berat, ada kuliah guru mencoba sedikit bukan menyalahkan pesantren, tapi sepertinya ada kekurangan bagi pembina. Kenapa ini dikasih begini? Maksud saya itu datang ke kita, tanyakan maga memang sebenarnya dia ada ini. Kita jelaskan. Kalau kita jelaskan, insya Allah Anda akan minta maaf. Seperti itu paling Pak. Tidak mungkin kita mau berbuat aniaya di dalam, insya Allah. Saya berusaha dengan seluruh pelaksana dalam guru-guru, jangan sampai kita terkesan menganiaya anaknya orang. Kalau buat yang dikasih keluar, sudah pantas itu. Kenapa sudah berulang-ulang dinasihati, dipanggil, didekati, dipapadani anak, dipapadani, itu juga masih bandel. Untuk apa disimpan? Nah, ini yang saya jadi kalau ada tolong ya Pak. Makanya salah satu kewajiban kita sebagai orang beriman, ketika ada masalah ada namanya tabayyun. Tabayyun itu telusuri dulu kebenarannya, ya. Telusuri kebenarannya. Kenapa? Karena itu berita kalau sudah pindah dari telinga kita dan orang yang menerima itu juga sama dengan kita, dan yang menerima lagi sama dengan kita, berarti kita menanam amal dosa jariah yang berkelanjutan. Kuidi nafoli. Oleh karena itu perbaiki tabayyun. Kan itu penyakit hati juga. Apalagi kalau kami menaruh sentimen di hati kita, maka tinggal di valece karena dasar sentimen. Jangan ya. Usahakan tabayyun. Dahulukan tabayyun terutama dalam kehidupan kita semua, bukan cuma di pesantren. Apapun masalah kita, kalau ada berita, dahulukan tabayyun. Kenapa? Karena kata itulah sata ini rupa tahu ya kong kadang-kadang ya toh betul sifat ko di syarita toh. Di syarita belum tentu benar. Yang ko di syarita toh lang kalina toh gitu ya. Ko 10 tahun makanya balik ini nan runtuman itu sana. Jadi aja nanti amal jariah yang dibahas, kata itu dosa jariah. Dosa jariah juga ada itu, bukan cuma amal jariah. Buktinya, ya, buktinya dosa jariah. Yang pertama membunuh secara zalim siapa? Qabil. Nabi mengatakan, siapa yang mencontohkan pembunuhan dengan zalim sampai kiamat, dosanya didapat Qabil sampai kiamat. Tidak, karena dia mencontohkan pembunuhan. Jadi hati-hati kita memberi contoh. Jadi guru-guru ini jangan kasih contoh anak-anak yang kurang bagus. Karena nanti ada contoh narapi kita tu anak pak guru anak autonik ada guruku diolo ya si matu pair letu jadi mati tadi guru japa materu dosana diruntuh. Karena kita lah yang memulai. Sama dengan kebaikan. Kusilapa dia paguruan dia nanai, nayarno pagurun letup kapan pun dari ilmu kita, berarti mau kita tetap berjalan terus kebaikannya. Jadi hati-hati ya. Inilah semua pentingnya sebenarnya pengajian kita ya. Memang dari dulu sebenarnya saya pernah berusaha bahwa semua guru-guru kita, saya sebenarnya tidak mau ada perbedaan bahwa guru madrasah lain guru pondok. Kita satu di dalam. Kita saling menghormati, saling ya. Bagaimana saling memuliakan, ya. Cuma memang karena pesantren kita ini ada aturannya, kemudian pesantren kita ini agak senang.
Jangan kita jauh daripada apa yang telah diamanahkan oleh pendiri pesantren Hafizahullah yang sudah mendahului kita. Itu yang mesti kita pertahankan. Ya, prinsip hitta pesantren mesti kita pertahankan. Tapi bagaimana kita di dalam sebagai para guru pelaksana mana, jangan ada yang melihat ya leito, ya leito. Kita satu di dalam. Mari kita saling menghormati, ya, kesilada tamatoi kadang. Kongka pada dinikmati, mari kita nikmati bersama. Kongka susana ya matoi tawai. Ya matu kada gampang-gampanan nih lagi saya. Kongka susana mari kita sama. Kan ini pesantren kita. Saya ini bukan saya punya pesantren. Saya ini hanya diberikan amanah. Suatu saat Allah memanggil kita kembali, ya banyak yang bisa melanjutkan pesantren kita ini. Iya. Jadi amanah terakhir saya, bagaimana? Setuju? Kita bikin grup? Setuju? Pak Nudin siap masuk? Biar satu halaman ya. Ya. Dan melapornya itu mulai asar sampai isya. Saya tunggu laporannya. Tidak ada hari tanpa Quran. Mesti yakin di sini ada berkah, di sini ada dunia akhirat, di sini ada. Apalagi kekuatan di sini ada, kekuatan fisik, kekuatan jiwa, insya Allah ada di sini. Ya, siapapun yang berhubungan dengan ini pasti mulia. Jangankan manusia, ya, benda mati saja kalau dihubungkan dengan Quran pasti mulia. Apalagi benda hidup, apalagi manusia. Yakini dulu itu ya. Jadi tadi 4 mauizah, kedua syifa, ketiga petunjuk. Jangan pernah kita bimbang hidup kita. Kalau ini kita baca, kita ikuti, tidak akan pernah bimbang hidup kita. Ya, di tengah-tengah kegelisahan orang menghadapi masalah, insya Allah dengan Quran tidak. Yang penting kita yakin. Aja nih ditemi bahasa, ditemi ragu. Syosyumi baik dikurangi ini. Kayak di bahasa itu bila ditoga buah-buah, kita yang ragu. Kita yang ragu. Padahal di awal surah Al-Baqarah, zalikal kitab, Allah sudah buka la raiba fi. Jangan sedikit ragukan. Siapa yang ragu dengan Quran kafir. Itu saja. Ragu dengan Quran kafir. Karena tidak ada keraguan. Apa yang tidak boleh diragukan? Jangan ragu, kita pasti selamat. Jangan ragu, hidup kita pasti tenang. Yang penting Quran pasti tenang. Iko masuk susah pak pindah ala ke Quran. Pematik yang jadi walai. Pasyawat di mana kata ala Quran mafani aku ala tu Quran. Sama-sama kita mengaji. Insya Allah tenang rumah tangga kita. Parat tadi. Kau syawat lima tiga kadai pada kita mengaji, insya Allah tenang. Ya, datang anak kita mengharapkan anak baik, anak baca Quran, insya Allah tenang. Tapi kode adalah baca Quran anak tak 5 anak tak diboleh sama dengan HP agak nak putara. Rasakanlah apa ada berkah di rumah. Coba ini tuh rasakan ya. Apa ada berkahnya rumah? Rumah yang terbaik di dalamnya rumah dibaca Quran, ditempati salat sunnah. Sekarang apa kita rajin salat sunnah di rumah? Apa Quran ada di rumah? Bunyi apa di rumah? Kalau bukan televisi, bunyi apa di rumah? Dulu saya masih ingat di Patohoni itu dan banyak daerah di Patohoni dulu itu waktu saya masih di luar biasa tenangnya ya. Tenang sekali perasaan berkah betul pada waktu itu, boleh dikata penghidupan muluk ideal silat betul. Tapi kalau kita jalan di waktu malam tidak ada rumah kecuali kedengaran baca Quran. Orang itu membaca itu enak sekali perasaan itu. Belakangan ini karena anak-anak muda mengatakan untuk apa ini, bawa ini saja gengsi, tidak mau yang bawa ini. Kalau ada orang bawa ya apa istilahnya tas
masih sirik ti kurapa biasa ustaz. Ibu-ibu kau tinggi kurang kasih tuh malaikai. Malu Quran. Akhirnya apa yang terjadi? Untung ada pesantren cepat merubah itu. Coba tidak ada kampungku, tapi saya merasakan hilang berkah. Tidak ada Quran. Padahal apa turut baca dia belum dikaji. Apalagi kalau dikaji sih. Jadi jangan pernah sedikit pun kita meragukan ini Quran. Ragu sedikit pun dengan Quran, kekafiran. Tidak ada kenikmatan hidup. Jadi kurangi sedikit ini. Kalau perlu simpan. Ada yang pernah disimpan? Simpan dari pagi sampai nanti malam baru dipakai, kecuali yang membutuhkannya. Tapi kalau sekedar potega nyawa-nyawa kini dilaleng, gak mau buat lah. Saya biasa tuh lihat, nauzubillah, magame men ya anak nanti kudin di kontrol kesini. Pakai di modelin na dilaleng lah. Ya, kung kadilaw kini dipecah compak ton di kursi lalona. Maga dilaw, ini agak lo telaw compak kini. Jadi tak bayangkan dari anak tak. Jadi jaki bangga melihat anak-anak tak mengatakan luar biasa anak saya. HP apapun dia bisa pakai, dia bisa tahu semua apa yang ada di dalam. Sesungguhnya menghancurkan generasi kita tidak sadar. Pak, jangan dibawa kada maga punya lo mengaji kasih anak-anak pakunya lo. Jadi mari kita kasih contoh dulu. Guru-guru ini, para bapak-bapak ini termasuk saya kasih dulu tuh. Kita jangan tidak ada hari tanpa membaca. Biar satu lembar. Mudah-mudahan anak kita bisa mencontoh. Ya, bisa. Bang Sadik dibikinkan grup ini guru-guru nih. Bagaimana, tidak merasa terpaksa? Saya mau keikhlasan ibu ya. Saya mau lihat, saya mau ya. Saya juga tidak mau mengukur ibu kada ini makutum toh ini. Bukan begitu. Tidak ada gunanya saya kalau mau begitu. Saya bukan mau cari kekurangan ibu. Hanya saya mau motivasi saya ini waktu tak habis satu hari tidak jelas. Bukan tidak jelas dalam arti tidak ada pekerjaan. Tidak jelas kita meskipun satu lembar kita baca. Ya, ini rohnya jiwa. Coba dikurangi di nyawana atita. Jadi jangan tinggalkan ya, jangan tinggalkan. Mungkin bagus dicatat. Ini sahabat. Kita catat semua. Buamai, catat semua nama-nama guru kita, daftar. Kapan kita mulai? Siapa yang belum ada Quran bagiannya? Kasih tahu kalau ada guru tidak punya Quran. Ya, ya. Kita tulisannya. Tadi yang boleh mati di pandang itu dia gak kiriman. Dia mau lopeu kina. Papadaya kalau pona mereka curang. Tajuju pa itu gulai di sekolah. Pakai. Bah kita target saya satu lembar satu hari. Busuk mah bisa di satu lembar satu hari. Insyaallah lembar satu hari. Di situ jadi nanti itu laporannya setiap kita misalnya. Saya disebut nama kita kan? Saya satu lembar. Halaman kan halaman Quran itu berurutan ji. Halaman 2 surah Al-Baqarah. Baru apa? Tidak. Jadi saya mau yang jujur. Jangan melapor kalau tidak mengaji ki. Lapor 3 lembar tidak pernah membaca ya. Jangan. Diminta kejujurannya. Jadi kok si halaman tabasya si halaman ton tahu. Aja nanti halaman tabasya telu halaman talapor gitu. Jadi enggak usah. Ini kan bukan ini kita sudah dewasa semua ya. Yang kedua itu tadi harapan saya bagaimana kita bisa dapat berkahnya ini hidup ini ya, karena sekali lagi tidak ada nilai hidup kita tanpa membaca Quran. Tadi sudah jelas hadisnya. Siapa yang tidak membaca sudah jelas celaka. Jadi mesti kita baca. Kenapa saya suruh bikin grup dan saya tuntun jangan sampai
kita perhatikan ya ko nasihati mikir di napa furero lepetoni ai yakin nggak dia tajam mulai mengaji wici nampak tapi baca tangga daiki tapi kalau dia murah di grup kemudian saya kontrol dengan tidak memaksakan paling tidak 1 lembar 1 hari saya kira tidak terlalu berat ya kong kasih lampa ada dikali oleh telepon korong mohon maaf tidak bisa 1 lembar ya setengah ya 1 halaman ji kok 1 halaman tak ubi tapawi kan tidak bisa mohon maaf setengah halaman ji kalau tidak bisa 1 ayat ji ya komusen di ayat mati diganti ya mati diganti dalam kesempatan komusen di ayat itu tulis baca ya itu bahasa kasarnya ya. Jadi saya kira itu harapan saya mudah-mudahan pertemuan kita yang kedua ini dan insya Allah kalau pengajian kita ini bisa kita rutinkan bukan cuma saya nanti akan mengisi kita akan hadirkan guru-guru kita yang lebih apa namanya lebih bisa kita dengar nasihatnya untuk menasihati kita semua. Cuma untuk pertama ini mudah-mudahan nasihat saya ini bermanfaat saya dan untuk kita semua. Ada Quran, amanah itu Quran kita baca ya ulang-ulang atau barang kau pada semangatnya ya mau ditangani khusus itu kalau tidak tahu mengaji ya. Atau tajwid tak jadi nanti kita baca di dulu korobi lolo nampak dia guru tajwid nama tu. Saya kira itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan masalah ini masalah tadi Quran ada kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mari kita bersama-sama memotivasi diri kita dengan moto tadi tidak ada hari tanpa Quran meskipun 1 lembarnya nanti ditambah tidak ada hari tanpa sedekah ambil tambah itu ya Quran dulu kita baca Quran dulu saya kira itu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.